untuk dari sebelum belajar baca doa dulu ya. Silakan Arai dipimpin baca doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajarannya, langkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arai. Oke. Yo Hika, Ibam. Masih dinyalakan kameranya. Oke, kita saat dulu. Mudah-mudahan nggak lama ya. Nggak lama kok. Oke, hari ini saatnya mengenai kunci menjadi hamba yang berbakti dan bersyukur. Langsung artinya ya, jadilah orang yang wara, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3417. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibni Majah. Jadi makna hadisnya, wara adalah sikap hati-hati, meninggalkan perkara subhat dan yang tidak memberi manfaat. Sementara qanaah adalah merasa cukup atas pemberian Tuhan. Ketika seseorang menanamkan sikap wara pada dirinya, maka ia akan melakukan segala hal dengan hati-hati dan akan memilah apa saja hal yang akan dia lakukan. Ia akan berusaha melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya dan menyelesaikan segala urusannya. Orang yang menanamkan sikap wara akan tahu betul jika ia tidak hati-hati atau memilah dalam melakukan suatu hal, maka ia hanya mendapat kerugian. Ini contoh paling dekatnya kalian mengerjakan tugas ya. Mengerjakan kewajiban kalian sebagai anak sekolah gitu ya. Jadi kalian harusnya tahu gitu. Memilah mana saja yang wajib dikerjakan dulu, mana yang nanti dulu deh ini belum wajib gitu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa itulah pokoknya. Terus sementara ketika seseorang menanamkan sifat qanaah dalam dirinya, maka ia akan selalu berusaha merasa cukup atas apa yang telah ia miliki atau terima. Hal ini sama seperti ia mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada dirinya. Jadi qanaah itu ya selalu bersyukur ya, menerima apa yang bersyukur gitu. Maksudnya menerima segala apa yang ia miliki atau yang ia terima apapun hasilnya gitu. Nah, maka dari itulah kita bisa menarik kesimpulan bahwa kunci untuk menjadi hamba yang paling berbakti adalah dengan menanamkan sikap wara dalam diri, sementara kunci untuk menjadi hamba yang bersyukur adalah menanamkan sifat qanaah dalam diri. Oke, gitu ya. Itu saat hari ini kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau ada yang sudah menonton video pembelajarannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang ini diulangin lagi sama Ibu. Yang pertama kita akan menentukan DHP, SPT, LDV ya. Kalau yang di awal di subbab pertama itu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang terakhir ini adalah sistem pertidaksamaan. Bedanya ya berarti bedanya di tanda ya. Kalau persamaan sama dengan, kalau pertidaksamaan itu lebih besar atau kurang dari. Yang pertama kita menentukan DHP atau daerah penyelesaian dulu. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada dua ya. Yang di kanvas itu kalau kalian baca itu ada 4. Yang pertama itu mampu menentukan DHP. Yang kedua menyusun sistem pertidaksamaannya dari DHP-nya. Nah, yang ketiga sama keempat yang ada di kanvas itu sebenarnya buat nanti kalian kelas 11 ya, kalau nggak salah program linear itu ada di kelas 11. Nah, jadi ini adalah awal-awal sebelum kalian ke program linear. Ya, untuk menggambar grafiknya, menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, membuat model matematikanya, seperti ini ya. Jadi kalian udah prasyaratnya dulu di kelas 10. Oke, PLDV itu persamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umumnya kalian harus sudah paham ya. Jadi AX tambah BY sama dengan C. Ingat X dulu baru Y. Si konstanta atau angkanya itu adalah setelah sama dengan. Gitu ya, itu bentuk umumnya. Oke, masih ingat grafik persamaan linear dua variabel berupa atau bentuknya seperti apa? Yang sudah menonton video Ibu. Ibu tanya. Udah mulai nanya-nanya nih. Siapa ya? Nazif. Nggak apa-apa ya, salah juga nggak apa-apa.
Oke, bentuknya apa nih grafik dari persamaan linear dua variabel, Nazif? Linear. Ya, linear itu apa? Lurus. Oke, betul, garis lurus. Ya, jadi kalau persamaan linear dua variabel itu grafiknya garis lurus. Kan ada juga persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat garisnya apa? Lengkung. Oh, gitu ya. Bisa dibedain ya. Nah, itu apa lagi nih? Oh, cara menggambar grafik bisa ya. Kalau di SMP mungkin kalian yang banyak-banyak titik itu ya, yang X-nya misalkan -1, dari min 0, 1, 2, 3, terus Y-nya dapat berapa. Nah itu, kalau di SMP biasanya kayak gitu. Tapi kalau di SMA, pakai ini aja yang lebih efisien ya, pakai titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi caranya sama, dibuat tabel supaya lebih mudah. Nah, kalian masukin yang pertama, kalau X-nya 0. Nanti dapat Y-nya berapa. Yang kedua, kalau Y-nya 0, nanti dapat X-nya berapa. Gitu ya. Nanti dapat koordinatnya. Ingat, koordinatnya itu bukan ke samping, tapi ke bawah. 0, Y dan X, 0. Gitu ya. Contoh. Contoh di sini. Bentar. Gambarlah garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Oke, pertama kita gambar dulu apanya. Nah, ini tabelnya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 4. Y-nya 4 ya. Jadi masukin aja berarti ini 0 tambah 3Y sama dengan 12. Y-nya dapat 12 bagi 3, 4 gitu ya maksudnya. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 6. 6. Mantap. Ya, nanti berarti 2X tambah 0 sama dengan 12. X-nya dapat 6 gitu ya caranya ya. Didapat koordinatnya, ingat ke bawah ya, 0,4 dan 6,0, bukan ke samping, 0,6 dan 4,0, bukan gitu ya. Lalu kita gambar kartesiusnya di sini 6,0, ya, ini koordinat dari 6,0 dan ini koordinat dari 0,4. Jangan sampai kebalik juga tulisannya. Ada dua titik, hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Nah, ini adalah namanya garis dari 2X tambah 3Y sama dengan 12 ya. Ini adalah garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Gitu ya, bisa ya. Nah, selanjutnya apabila si bentuk nah, si ininya tuh bukan AX tambah BY sama dengan C bentuknya, tapi ya dulu gitu, atau misalkan koefisien dulu gitu ya. Harus disusun ya supaya mudah. Susun menjadi X dulu ya, berarti min X tambah 3Y sama dengan min 3. Lalu kita sepakati saja, si X ini harus positif. Kenapa harus positif? Supaya nanti ke depannya tuh lebih mudah ya, kita akan menentukan DHP, daerah himpunan penyelesaiannya ya. Sama aja kayak kalian misalkan memfaktorkan dari X kuadrat tambah misalkan sekian daripada min X kuadrat ya. Mungkin lebih mudah yang X-nya positif gitu ya, X kuadratnya positif. Nah ini juga mungkin hampir sama sebenarnya, mau pakai negatif, mau pakai positif sama aja, cuman kita mungkin akan lebih mudah apabila X-nya negatif ya. Apabila X-nya positif, sorry. Jadi kalikan min menjadi X min 3Y sama dengan 3. Nah, nanti yang persamaan terakhir ini yang akan kita jadi patokannya. Gambar garis X min 3Y sama dengan 3, gambarnya gimana? Pakai tabel titik potong. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya 3 gitu ya. Nanti menjadi 0, min 1 dan 3,0 gambar. Nah, itu adalah 3,0 ya, yang ini. Yang satu lagi, min 1, sorry, 0, min 1. 0, min 1. Nah, tinggal dihubungin. Gini ya, bisa ya, sampai sini semuanya. Ini adalah kalian menggambar dulu garis.
gambar garisnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Kita lanjut. Oke, sekarang mengenal pertidaksamaan. Tinggal diganti aja ya. AX tambah BY lebih besar atau kurang dari. Ada sama dengannya ya. Sekarang kita bahas ada sama dengannya. Nanti kelas 11 kalian akan menemukan juga yang persamaannya yang tidak ada sama dengannya. Jadi cuman lebih besar dari C atau kurang dari ya. Nah, bedanya apa? Bedanya dalam membuat garis, kalau yang ada sama dengannya tuh nyambung gitu ya, begini gitu atau gini. Kalau yang nggak ada sama dengannya, garisnya putus-putus. Itu aja yang ngebedain. Caranya mah sama dalam menggambarnya ya. Ya, begitu. Kalau yang nggak ada sama dengan, garisnya putus-putus. Kalau yang ada sama dengan, garisnya nyambung. Oke, kemudian caranya, oh ya, A-nya harus bernilai positif ya. Pokoknya kita sepakati aja, A-nya harus bernilai positif supaya nanti ke depannya nggak merubah gitu ya. Kalau kalian nggak pakai uji titik. Gitu. Penyelesaian, oke, penyelesaian PTLDV itu berupa DHP. Ya, daerah himpunan penyelesaian. Kan kalau misalkan PLDV atau SPLDV bentuk apa HP-nya itu X, Y kayak gitu ya. Kalau yang kurang dari lebih besar itu arsiran biasanya bentuknya, daerah bukan si titiknya. Itu yang ngebedain ya, yang ngebedain antara PTLDV sama PLDV kan biasanya kalau nggak bisa nulis. Bentar. Kalau PLDV atau SPLDV ya, SPLDV itu dia penyelesaiannya itu bentuknya HP ya, HP-nya X, Y. Ya, SPLTV X, Y, Z. Nah, kalau SPTLDV bentuknya daerah himpunan penyelesaian, gitu daerah. Bentuknya arsiran gitu ya, ngebedain penyelesaiannya. Oke, sekarang, oh ya, oke, nggak apa-apa, Lukman kelempar ya. Jadi A-nya harus positif, si X-nya ya, X-nya harus positif, menentukan dengan cara, dimulai dengan cara menentukan garis. Tadi ya, kalian ngebuat garisnya pakai tabel titik potong. Nah, nanti ada 4 kemungkinan garis yang akan terbentuk. Nah, kalau ada yang udah nonton video, Ibu namakan ini adalah garis turun, yang ini garis naik, yang ini mendatar, yang ini tegak ya atau horizontal, yang ini vertikal, bebas ya. Setelah itu apa? Ini nggak usah lah, takutnya semakin dihafal akan semakin bingung ya. Nah, ini adalah yang mendatar itu Y sama dengan C, yang tegak itu X sama dengan C. Maksudnya gimana? Ketika kalian menggambar garis di Kartesius, ya ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kalian disuruh gambar nih garis Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2, gimana cara menggambarnya? Nah, ini kan katanya kalau garis Y sama dengan C itu mendatar, horizontal ya. Kita siapkan dulu titik Y sama dengan 2. Berarti ada di sumbu Y ya. Nah, sumbu Y ini 2. Nah, di sini kita akan menggambar garisnya. Bentuknya adalah horizontal. Kalau misalkan yang X, sorry ya, ini nggak lurus. Kalau X-nya 1, 2, 3. X-nya berapa ya? X-nya 3 deh. X sama dengan 3. Gambarnya gimana? Ini 0 ya. 1, 2, 3. Nah, berarti kan di sini. Berarti kalau X sama dengan 3, gambar garisnya tegak. Nah, gitu. Ini adalah gambar X sama dengan 3. Ini gambar Y sama dengan 2. Bisa dibedain? Bisa. Nah ya, oke, sip. Oke, Raya, nggak apa-apa ya. Yang izin off cam, nggak apa-apa. Karena sinyal, tapi tetap stay ya. Nanti Ibu panggil-panggil. Nah, sekarang kita akan menentukan nih, si lebih besar sama kurang darinya tuh di sebelah mana. Si arsirannya ya, arsirannya di sebelah mana. Nah, makanya tadi kenapa sih catatan A-nya harus bernilai positif, karena kita akan langsung menentukan si tanda pertidaksamaannya ya. Kalau misalkan X-nya negatif nanti berbeda, tidak berlaku seperti ini ya. Jadi, nah kayak gini. Sebelah kanan garis
itu tandanya lebih besar, ini kanan garis. Dan sebelah kiri garis itu adalah tandanya kurang dari. Ya, yang perlu kalian ingat itu aja, kiri garis. Biasanya kan gitu ya, kalau di garis bilangan kan, kalau kiri itu negatif, berarti kurang gitu. Kalau kanan itu positif, berarti lebih besar. Biasanya seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak menghafal baru, tapi ya mengingat-ingat lagi dengan garis bilangan. Ini juga sama ya, garisnya naik, ini turun, ini naik. Kalau ibu ini, nah ini juga sama sebelah kanan itu lebih besar, sebelah kiri kurang dari. Nah kalau ini kan mendatarnya biasanya atas positif, bawah negatif. Atas lebih besar, bawah kurang dari. Yang tegak juga sama ya, kanannya lebih besar, kirinya kurang dari. Ya jadinya sama sebenarnya. Ketiga garis ini sama, kanan itu lebih besar, kiri itu kurang dari. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Oke, apalagi nih? Contoh kayaknya. Ya, contoh ya. Nah, di sini sama ya, tadi di slide awal itu 2x tambah 3y sama dengan 12, kalau nggak salah. Nah, menentukan garisnya dulu. X-nya 0, y-nya 4, y-nya 0, x-nya 6. Tadi gambarnya kan seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, kita akan menentukan mana DHP-nya yang kurang dari. Kurang dari itu tadi apa? Kiri garis, kanan garis. Kiri. Kiri ya. Perasaan ibu dengar ada yang bawah. Ya, Kiri. Zulfa bilangnya bawah atas. Oh iya, nggak apa-apa. Sebelah kiri kanan atas. Ya, nah itu nggak apa-apa ya. Jadi yang penting kalian tahu mana bawah, mana atas, mana kiri, mana kanan, mana bentuk garisnya. Jadi bebas ya. Yang penting nggak salah dalam mengarsir. Ya, oke. Di sini kiri, berarti kiri itu gambarnya ke kiri ya, atau ke bawah tadi ya, boleh. Nah, seperti ini. Namanya daerah himpunan penyelesaian dalam bentuk arsiran ya. Sama kayak kalian menggambar garis bilangan ya. Garis bilangan itu kan nanti ada yang arsiran. Itu adalah daerahnya. DHP-nya juga namanya ya. Ya, berupa arsiran. Bu, kalau misalkan mau uji titik aja, boleh uji titik juga ya. Mungkin lebih meyakinkan kalian uji titik. Gimana cara uji titiknya? Ambil titik koordinat di luar dari garis ini. Dari garis yang 2x tambah 3y ya. 3y sama dengan 12 ya. Jadi sepanjang garis ini kalian nggak boleh pakai uji titik. 0,4 nggak boleh, 6,0 apalagi nggak boleh ya. Nah, misalkan maunya yang paling gampang. Biasanya di 0,0 ya. Supaya mudah menghitung. Kali berapa 0 kali berapapun kan hasilnya 0 gitu. Nah, substitusi ke sini. 0 tambah 0 kurang dari 12 gitu kan. 0 kurang dari 12. 0 kurang dari 12 itu jawabannya benar apa salah pernyataannya? Benar. Benar. Kalau benar, arsirannya mendekati ya. Arsirannya mendekati titik uji, kan tadi titik ujinya di 0,0. Nah, makanya 0,0 ini arsirannya mendekati. Nah, sama ya jawabannya ke bawah, ke kiri atau ke bawah. Kemudian kalau Bu, jangan di 0,0 deh, cobain di atas 4. Di atas 4 misalkan 5 ya. 5 berarti ini koordinatnya menjadi 0,5. Masukin ke sini ya. 2x tambah 3y kurang dari 12. Berarti 2 kali 0, nggak usah ya, langsung aja 0 ya. 0 ditambah 3 kali 5. Y-nya 5 ya, kurang dari 12. 15 kurang dari 12, pernyataan benar apa salah? 15 kurang dari 12. Salah ya, kalau salah, menjauhi. Titik uji. Bisa dipahami dari perbedaan ini? Bisa. Gitu. Jadi bebas kalian mau pakai, silakan Nadia. Mau pakai uji titik, mau pakai yang tadi yang dihafal ya, maksudnya kiri garis itu kurang dari, kanan garis lebih besar, itu bebas ya. Kan kalau misalkan kalian udah tahu, oh kurang dari kiri, nah itu kan nggak perlu hitung-hitung sebenarnya. Itu sih. Oke, kita lanjut. Boleh ya kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja atau di chat. Nah, sekarang kayak tadi ya,
kalau bentuknya itu tidak AX tambah BY. Gitu. Intinya disusun menjadi AX tambah BY. Nah, kayak gini, kan si X-nya tadi kita sepakati supaya kita menyesuaikan dengan yang kiri garis itu adalah yang kurang dari, lebih besar itu yang kanan. Nah, makanya si X-nya harus positif, itu dikali negatif. Jangan sampai lupa, kalau pertidaksamaan, kalau X-nya dikali negatif, tanda pertidaksamaannya juga berubah. Oke ya, sampai sini ya. Dari yang kita belajar di awal-awal semester itu kan udah tahu ya, kalau dikali negatif, si variabel X-nya berubah si tanda lebih besar jadi kurang dari. Ini mah insya Allah bisa lah. Gambar garis X min 3Y ya, kayak tadi di awal ini tuh. Nah, kan kayak gini. Oke, sampai sini ya. Nanti yang dilihat itu bukan lagi si soal pertama, bukan yang lebih besar, bukan si soalnya, tapi yang terakhir tadi kita ubah X-nya menjadi positif, yaitu yang kurang dari. Kurang dari arahnya kanan apa kiri? Kiri. Kiri ya. Kiri. Berarti kiri itu kan yang di sini. Nah, kiri. Gitu ya. Jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian kalau misalkan kalian mau coba 0,0 uji titik, di sini 0,0, nggak apa-apa ya. Di sini 0 kurang dari 3. 0 kurang dari 3, pernyataan benar apa salah? Benar. Kalau benar, mendekati ya arsirannya. Nah, itu betul ya. Gitu ya. Nanti kalau kalian mau misalkan di sini min 2, sama aja jawabannya kayak tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aku Ibu, Boleh. Aina. itu teh sebenarnya daerah arsirannya tuh nggak kotak gitu kan ya, garisnya diterusin gitu. Iya, terus aja sampai tak hingga. Kan garis juga sepanjang garis. Oke, Ibu. Karena ini masih ada satu garis. Nanti ada juga yang, nah ini 4 garis. Nah gini. Nah kalau ini kan udah pasti kayak nggak panjang gitu ya. Karena dibatasin lagi dengan X lebih besar dari 0, yang lebih besar dari 0. Oke, pertama ini tandanya sama-sama kurang dari ya. Kurang dari. Ya pertama kita bikin dulu garis masing-masingnya. 2X tambah 3Y kita buat garis. X tambah Y sama dengan 5 juga kita buat garisnya. Gitu ya, dengan melalui titik potong. Nah, kayak gini. Dibuat di koordinat. Garis pertama 2X tambah 3Y sama dengan 12 warna biru. Garis kedua X tambah Y sama dengan 5 garis merah warnanya. Nah, kayak gini ya. Nah, yang ini apa? X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Ada yang tahu? Garis vertikal horizontal tadi. Buat batasnya. Batas garisnya. Jadi enggak tak hingga lagi. Oke, tadi Aina, gimana Aina? Dibatasi. Jadi nggak, Y-nya tuh nggak bisa minus, X-nya nggak bisa minus. Jadi di bagian yang positif semua. Oke, Asia tadi buka buka mic. Ibu sama kayak Aina. Sama ya. Yang lain? Terwakili kali ya. Sama ya, ya betul. Jadi ada batasnya lagi ya, batasnya. Nah, biasanya kalau misalkan banyak ya di soal-soal itu, biasanya X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0, ini artinya di kuadran pertama. Kuadran pertama kalian tahu ya di mana ya, di sini. Di sini aja daerahnya, nggak mungkin di kuadran kedua, nggak mungkin di bawah gitu. Itu kalau yang dua-duanya lebih besar. Nanti ada juga yang salah satunya kurang dari atau dua-duanya kurang dari. Nanti itu menyesuaikan. Nah, kayak tadi aja ya. Kalau bentuk garisnya Y sama dengan C, kan bentuk garisnya seperti ini ya, mendatar. Mendatar. Jadi, nanti kalau yang lebih besar itu di atas. Nah, kalau yang X sama dengan C, bentuknya tegak. Nah, kalau yang lebih besar itu di kanan. Kita lihat ya. Pertama, garis pertama yang warna biru itu kurang dari. Kurang dari itu di kiri garis. Atau kalian mau uji titik, sama aja. Nanti jawabannya di kiri ya. Seperti ini. Yang warna merah juga di kiri. Di kiri. Ya, karena kurang dari ya, di kiri. Seperti ini. Nah, yang X sama dengan C, X lebih besar dari 0, itu ke kanan ya. Nah, yang ini. Lebih besar itu ke kanan, warna hijau. Dan yang
Y sama dengan C itu ke atas. Gitu ya. Nah, nanti kalian kalau misalkan pakai pensil berwarna, pakai pulpen berwarna, nanti kelihatan mana yang terarsir semua warna. Ya, kalau yang kayak gini kan nggak kelihatan ya sebenarnya ya. Yang mana sih yang semuanya terarsir gitu. Ada cara bersih namanya ya. Mungkin di modul juga ada ya. Ada cara bersih. Kalau cara bersih itu artinya apa? Dibalik aja tandanya, dibalik. Ini kan kurang dari ya. Kurang dari nanti jadi lebih besar dari. Nah, yang ini Nah, yang ini itu menjadi lebih besar, yang ini kurang dari. Itu adalah cara bersih. Jadi nanti arsirannya ke kanan. Mana? Nah, ini ke kanan, yang satu lagi juga ke kanan. Dan yang kurang dari itu ke kiri, yang Y-nya ke bawah. Nah, nanti akan jelas terlihat mana daerah yang bersihnya. Daerah yang bersihnya itu adalah yang warna putih ya. Jadi tadi DHP-nya adalah yang di sini. Ini adalah DHP. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau pas ngerjain soal langsung aja diarsir itunya kan Bu, nggak usah pakai banyak warna gitu. Bebas sih kalau misalkan kalian ngerjain soal ulangan, yang pasti kalian harus gambar garisnya ulang ya. Maksudnya gambar di soal kan harus perlu diarsirnya boleh, atau misalkan mau pakai cara bersih juga nggak apa-apa gitu. Yang pasti jangan langsung ini gitu. Kalau misalkan ulangan ya, ulangan harian. Kalau misalkan PAS karena nggak ada cara ya nggak apa-apa gitu. Itu mah gimana kalian. Yang penting ulangan harian ada cara, seenggaknya arsirannya kelihatan gitu ya. Ya, jadi DHP-nya doang yang diarsir kan? DHP-nya ini cara bersih itu yang ini aja, yang warna putih. Enggak, maksudku kalau misalnya yang bukan cara bersih kan banyak warna tuh. Yang Langsung DHP-nya aja. yang Tapi ini, garisnya tetap digambar semua. oh misalkan Aina mau langsung ini aja DHP, tapi nggak ada arsirannya gitu. Atau langsung arsirannya DHP gitu. Iya, jadi nggak ada warna-warna di luar-luar itu. Boleh sih. Boleh. Kalau udah langsung terlihat boleh ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin udah lumayan ya, paham ya cara mengarsirnya. Mau daerah bersih, mau daerah kotor, ya maksudnya daerah kotor itu arsiran, boleh. Atau daerah bersih juga boleh. Yang penting kalian tahu ya. Dan hasilnya tuh tetap sama. Kalau nggak ada, kita lanjut ke membuat modelnya atau persamaan garis. Nah, ini. Selanjutnya persamaan garis. Nah, ini menentukan model matematika dari DHP. Ini lewat aja. Ini bentuk garisnya diingat lagi. Nah, nanti ganti tanda sama dengan tanda pertidaksamaan ya. Oke, ini mah gampang lah. Nah, ini persamaan garisnya. Oke ya, ini cara mudah, cara cepat. Ini adalah ketika diketahui dua titik potong ya. Diketahui dua titik potong ya. Sumbu X, sumbu Y. Itu kalian langsung aja AX tambah BY sama dengan A kali B. Jadi seperti ya kalau di video, seperti mengalihkan silang. Jadi A kali, kan ini kali silang ya. Set, gitu. A kali ke sumbu X itu AX, B kali ke sumbu Y itu BY sama dengan AB. Nah ya ini cara, mungkin ini penurunan rumus dari yang rumus persamaan garis Y min Y1 itu ya. Nah nanti dapat cara cepatnya seperti ini. Sama aja sebenarnya kalau kalian mau pakai rumus aja deh, ya enggak apa-apa. Tapi mungkin itu akan memakan waktu lebih lama ya. Contoh. Nah, ketika ada soal, ada DHP kayak gini, kalian disuruh nih mana persamaan garisnya atau model matematikanya. Ya, kita lihat aja di sini. Di sini ada angka 4, di sini ada angka 6. Ya, yang tadi ya, berarti kali silang 4 ke sumbu X, 4X, 6 ke sumbu Y, 6Y. Terus sama dengannya, jangan lupa kalikan angkanya. 4 kali 6, 24. Mudah ya. Kalau bisa diperkecil, perkecil. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Tinggal tanda pertidaksamaannya. Kita lihat arsirannya. Ke arah mana nih? Ke arah kiri apa kanan? Kiri. Ke arah kiri. Kalau ke arah kiri, tandanya?
Kurang dari sama dengan. Tuh, kurang dari sama dengan. Ya, jadi mudah-mudahan masih bisa diingat kalau kiri itu kurang dari, kalau lebih besar itu kanan ya. Kanan itu lebih besar. Nah, ini kan belum ada batasan lagi ya. Jadi cuma ada satu dan ini tahingga gitu. Sepanjang garis aja si arsirannya. Yang kedua, nah di sini masih sama. Model matematikanya jadi apa yang ini? Ibu mau Min nanya. X plus 3Y. Min X, oke. Oke, Ibu mau nanya dulu ya. Salsa. Iya, Bu. Salsa ini jadi apa tadi model matematikanya? Persamaan garisnya? Kurang dari. Belum ke situ. Persamaan garis AX tambah B-nya jadi apa? Min 3. Min, Min 3. yang kayak 3X tambah 4 ya, kayak gitunya loh. Min X plus 3Y. Ya, betul ya. Yang itunya dulu. Min X. Min X tambah 3Y ya. Ini udah langsung. Min X tambah 3Y sama dengan min 1 kali 3 gitu ya. Min X tambah 3Y. Oke, terus salsa gimana lagi? X dikali min 1. Oke, udah ini ya, udah ngelihat X-nya ini tandanya negatif. Jadi harus positif. Betul, X min 3Y sama dengan 3. Nah, tandanya tadi gimana, salsa? X min 3Y kurang dari 3. Kurang dari. Oke, karena di kiri ya. Oke, selanjutnya. Isam. Isam, Ya, Bu. ya, Isam, ini kan sebenarnya dibatasi lagi ya dengan sumbu X, sumbu Y ya. Enggak Ya, keluar kan gitu. Maksudnya ada lagi batasannya. Batasannya apa nih? X-nya apa Y-nya dulu bebas terserah Isam. X-nya lebih besar sama dengan 0. Y-nya lebih kecil sama dengan 0. X-nya lebih besar dari 0. Oh, ini udah ada. Kenapa X-nya lebih besar dari 0? Soalnya di kanan. Kanan. Kalau Y-nya lebih besar, lebih kecil dari 0? Karena di bawah. Oke, betul ya. Kan kalau X itu tadi bentuknya tegak ya, kalau Y itu bentuknya mendatar. Sip. Di bawah sumbu X, di bawah ya. Jadi Y-nya kurang dari 0. Di kanan sumbu Y, X-nya lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi nanti yang ketiga ini adalah persamaannya. Model matematik, model pertidaksamaannya. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya yang off cam. Zafir. Yang off cam. Zafir. Oke, Zafir, Ibu mau tanya 4 sama 6. Persamaan garisnya jadi apa nih? Yang garis 4 sama 6 ini. Yang kali silang. Enggak tahu. 4. 4 kali ke sumbu X. Oh, no. 4X ya. Oke. 4X. Oke, jadi kali silang, Zafir. 4 ke sumbu X itu menjadi 4. 4X ya. Ditambah 6 ke sumbu Y jadi berapa? 6 ya. Betul, sama dengannya? Kalikan. 6 kali 4. 24. Betul, 24. Bisa diperkecil? 2X tambah 3Y sama dengan 12. Betul. Oke, sekarang Zafir. Tanda sama dengannya akan kita ganti dengan lebih besar apa kurang dari? Kurang Kalau- dari. Oke, kurang dari kenapa kurang dari? Karena
apa namanya bagian yang diarsir di sebelah kiri. Ya, yang diarsirnya di sebelah kiri ya, kiri. Oke, sip. Lanjut. Zahra. Zahra, ada Zahra? Oke, ada. Iya, Bu. Zahra yang 2 ini, persamaan garisnya jadi apa nih? Yang 2 sama yang 2 aja, Bu. Ya, yang 2 aja. Jadinya Bentuknya apa ini? Garisnya? tegak lurus. Ya, tegak. Kalau tegak itu tadi apa? X apa Y? Y. X X ya, berarti ini X sama dengan? sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2, betul ya. Nah, kita ubah sama dengannya menjadi apa? Kurang dari atau lebih besar? Oke, Sabir, silakan. Oke, ini kan tegak ya. Tegak. Nah, ternyata arsirannya tuh ke sini nih. Ya, tuh. Kemana nih, Zahra? Kanan apa kiri ternyata arsirannya? Ke kiri, ke kanan. Kanan. Kalau kanan, tandanya lebih besar kurang dari? Lebih besar. Ya, lebih besar. Gitu ya. Oke, terima kasih, Zahra. Lanjut. Siapa ya? Oke. Farel. Apa, Bu? Farel yang satu lagi nih, angka 1. Persamaan garisnya jadi apa? Farel, 1X tambah 1X tambah X lebih besar dari 2. X lebih besar dari 2. Terus, kalem. Oke, Farel, ini kan bentuk garisnya apa nih yang satu ini? Mana Farel teh? Nggak kedengeran. Ya, Bu. Tadi ada ade, Bu. Maaf. Wah, adanya nih ngeganggu. Oke, Farel, ini bentuk garis yang satu ini bentuknya apa? Mendatar. Betul nggak? Ya. Mendatar. Berarti kalau mendatar itu apa? Kan kalau tadi yang tegak itu X ya, sama dengan. Kalau yang mendatar berarti Y ya. Y sama dengan. Oke, sampai sini? Ya. Oke, berarti di sini angkanya 1. Berarti Y sama dengan berapa, Farel? 1. Ya, Y sama dengan 1. Kita ubah ya. Sama dengannya menjadi lebih besar atau kurang dari. Lihat arsirannya, Farel. Arsirannya kemana nih? Ke atas. Ke atas. Kalau ke atas, lebih besar kurang dari. Lebih besar. Ya, betul, jadi lebih besar. Gimana, paham nggak? Paham. Oke, sip ya. Jadi nanti udah ada 3 ya. Y-nya lebih besar dari 1, X-nya lebih besar sama dengan 2, sama yang ini 1 lagi. Oke, nanti Ibu tanya-tanya lagi ke yang lain. Oke, Ibu tanya Kamal. Ya, Bu. Kamal, yang ini Kamal. 4 sama 3 nih. Coba persamaan garisnya jadi apa? 3X plus 4Y sama dengan 12. Kebalik, nah. Oh iya. 4X plus 3Y sama dengan 12. Sama dengan 12. Bisa diperkecil? Bisa dibagi nggak bisa. Nggak bisa, betul. Oke, sama dengan ganti dengan apa tandanya? Lebih besar. Lebih besar, kenapa lebih besar? Lebih kecil arsirannya di kiri. Kenapa? Oh, di kiri ya. Oke, lebih kecil ya. Kiri. Sip. Lanjut, Raya. Yang satu lagi nih, yang 3 sama yang 6. Apa nih persamaan garisnya?
Raya? Iya, Ibu. Oke, Raya. Yang 3 sama yang 6. Jadi apa persamaan garisnya? Kali silang kayak tadi. 3 ke sumbu X. 3X Betul. plus 6 ya sama dengan 18. Oke, sip. Bisa diperkecil nggak, Raya? Bisa. Jadi apa? X plus 3Y Sama sama dengan 6. Kita ganti dengannya dengan apa, Raya? Kurang dari. Apa kurang dari? Soalnya ke kiri. Kiri. Oke, sip. Mantap. Oke ya. Nah, ternyata ini juga dibatasi ya dengan sumbu Y, sumbu X. Dan dia ada di kuadran pertama. Otomatis aja X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Gitu ya. Yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan garisnya tidak ada di titik potong sumbu X sama sumbu Y, kalian harus pakai rumus. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Nanti terakhir disusun menjadi bentuk umum AX tambah BY sama dengan C. Gitu ya. Contohnya, nah misalkan ini. Jadi ini kan misalkan garis pertama, ini garis kedua, misal ya. Nah, garis pertama itu dia ada nih titik potongnya di sumbu X, tapi dia nggak punya titik potong di sumbu Y. Nggak bisa kalian pakai cara cepat tadi ya, kali silang tadi. Nggak bisa. Nah, adanya di sini ya, 3,2. Sama garis 2 juga, dia punya titik potong di sumbu X, tapi nggak punya titik potong di sumbu X. Sumbu Y ya, ini sumbu X. Pakai rumus ya, kalau nggak ada salah satu, atau nggak ada dua-duanya. Y min Y1 gitu. Nah, ini adalah X1, ini Y1, ini X2, Y2. Boleh kalian balik ya, misalkan X1-nya 6,0 dulu boleh. X2-nya yang 3,2. Boleh ya. Jadi nanti kalian substitusi Y min Y1, Y1-nya 2, Y2 min Y1. Y2-nya 0, Y1-nya 2 ya. Nah, nanti kalian yang bawah dikurang-kurangin dulu, 0 kurangin 2 itu min 2, 6 kurang 3 itu 3. Kali silang. Setelah itu kali silang, didapat 3Y min 6 sama dengan min 2X tambah 6. 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, tinggal ini ya, sama dengannya kita ubah menjadi kurang dari. Kenapa? Karena ada di kiri garis ya. Kiri. Ini juga sama yang kedua, caranya. Nah, ini kan negatif ya. X-nya ternyata misalkan ketemunya negatif. Jangan lupa dikalikan negatif supaya positif. Nanti didapat tandanya kurang dari karena di sebelah kiri. Nah, ketika kalian misalkan udah dapat kayak gini, min X tambah Y sama dengan min 1. Nggak bisa kalian langsung min X tambah Y kurang dari min 1. Nggak bisa. Ya, ini tidak berlaku. Gitu. Kalau misalkan kalian nggak mau ngubah, berarti uji titik aja. Gitu. Uji titik aja. Ya, kalau misalkan pakai kiri garis, kanan garis, harus X-nya positif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kita lanjut ke soal. Oh iya, ini di kuadran pertama ya. Jadi, Y-nya lebih besar dari 0, X-nya lebih besar dari 0. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Dan Ibu mau tanya-tanya lagi dan siap-siap ya kalian yang belum ditanya. Nah, nomor 1 ya. Kelihatan enggak? Oke ya. Ibu mau, nah ini kalau kalian lihat ya, garis merah sama garis birunya itu sama. Garis merah itu di 3 sama 2, biru di 2 sama 3. 32, 32, merahnya 32, 32 ya, sama ya. Jadi yang berbeda adalah yang arsirannya. Oke, Ibu mau tanya. Hika. Ya, Bu. Hika, ini kan di sini soalnya ada
persamaan 3x, pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan 3x tambah 2y anggap sama dengan. Berarti persamaan. 3x tambah 2y sama dengan 6. Mana garisnya merah atau biru? Yang tunggu. So, ditunggu. Oke, Zahra silakan. Yang merah apa yang biru nih? Apa? X-nya 3, Y-nya 2, jadi yang biru. X-nya 3, Y-nya 2. Kebalik. Bisa kebalik. Isa lagi. Hika kebalik ya. Oke, udah yang jawab. Oke, nggak apa-apa. Kebalik, nah. Jadi kalau mau kan ya, yang tadi dikali silang ya. Kalau merah kan berarti 3 kali kesumbu X ya. Berarti 3X. Ini 2 ya. 2 dikali kesumbu Y. Berarti ditambah 2Y. Sama dengan 6. Gitu ya. Jadi tidak dilihat dari kayak tadi ya, mungkin Isa lihatnya, oh X itu 3, berarti cari aja yang X-nya 3. Nggak kayak gitu. Gitu ya, Hika. Satu lagi caranya, kalian bisa aja pakai titik potong. Titik potong kayak tadi, X-nya dinolkan. Berarti 0 tambah 2Y sama dengan 6, Y-nya 3. Nah, cari aja yang Y-nya 3, berarti yang ini. Oh, berarti garis merah nih gitu. Oke, sampai sini paham ya. Jadi bebas mau menentukan garisnya tuh pakai yang titik potong atau tadi cara sekali silang. Ya, oke. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya Humay. Humay. Oke. Ini tandanya lebih besar. Lebih besar itu kemana? Arah kanan apa arah kiri? Ke kanan, Ibu. Kanan. Berarti opsi mana yang benar? Enggak ya, maksudnya belum langsung jawabannya ya. Yang mana? Yang A, betul nggak arahnya ke kanan yang merahnya? Betul, Ibu. Oh, yang B benar nggak arahnya ke kanan? Betul. Oke, kita lihat dulu ya sampai terakhir. Ini biasanya ya, X lebih besar dari 0, ya lebih besar dari 0, artinya di kuadran pertama ya. Oke. Kuadran pertama, yang B, dia ada arsiran yang keluar dari kuadran pertama, berarti bukan ya? Bukan. Kan, oke, ini masih Humay ya. Yang C gimana Humay? Apakah benar lebih besar ke arah kanan? Yang C? Bukan. Kan, berarti kita coret lagi. Yang D, apakah benar yang merahnya lebih besar? Betul. Tuh, yang E, apakah yang merahnya ke arah yang lebih besar, ke kanan? Salah, berarti tinggal A sama D ya. Tinggal yang satu lagi nih. Yang satu lagi garisnya berarti warna biru, kurang dari. Ibu mau tanya Lukman. Ini yang ada di layar pertama aja ya. Lukman ada? Iya, Bu. Oke, Lukman, yang kedua itu tandanya kan garis biru yang kedua. Kurang dari. Kurang dari itu ke kanan, ke kiri? Ke kiri. Ke kiri. Oke, kita lihat ke kiri ya. Oke, dari A sama D, coba lihat yang garis biru aja. Garis biru, apakah arsirannya ke kanan? Ke kiri. Enggak. Kenapa? Ke kiri, ke kiri. Ke kiri bukan? Ya, mana Lukman? Lu tanya ke Lukman. Iya, masih tanya Lukman. Ke kiri bukan? Yang A. Enggak, ke kanan. Ke kanan. Berarti bukan ya? Bukan. Dan kita lihat lagi yang D. Lihat garis biru. Apakah ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Berarti benar? Betul ya, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih banyak yang tadi sudah chat menjawab. Oke,
D ya, jawabannya betul. Karena di kuadran pertama juga. Oke, lanjut. Ibu mau nanya yang belum ditanya. Ishak. Ya, Bu. Ishak yang ini. Sama ya kayak tadi. 4X tambah Y sama dengan 4 itu garis merah, garis biru. Hmm, garis merah, Bu. Merah. Caranya gimana kalau Ishak menentukan garis merahnya? Masing-masing, Bu. Kalau mau nyari X-nya, Y-nya jadi 0. Oke. Titik potong ya. Hmm. Sip, nggak apa-apa. Berarti betul ini garis merah. Sekarang tandanya Ishak. Kurang dari mana? Kurang dari berarti ke kiri. Kiri. Coba opsinya lihat. Mana yang ke kiri? A, ke kiri betul. Betul. Yang B, Yang B salah. salah. Yang C, Salah. yang D, Betul. yang D betul. Tapi ini merahnya ada yang ke sana ya? Ini, Bu. Enggak ya? Yang E, Yang ini betul. betul. Berarti tinggal A sama E. Oke, terima kasih Ishak. Semoga suaranya masih berat ya. Semoga cepat sembuh ya. Satu lagi. Iya. Cewek Nadia. Iya, Ibu. Nadia berarti tinggal yang ini ya. Yang garis biru. Lebih besar. Lebih besar arahnya kemana, Nat? Ke kanan. Yang A betul nggak ke kanan garis birunya? Salah. Salah. Berarti tinggal yang E ya, betul nggak? Betul. Ke kanan. Berarti yang benar adalah yang E ya. Nah, di kuadran pertama ya, karena X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini soal ini? Oke. Bisa ya? Oke, sekarang yang, nomor 3 nih, yang seru. Nomor 3 sama nomor 4 mirip-mirip. Nomor 3 dulu. Ibu mau tanya, siapa yang belum? Andra. Oke, Andra. Andra garisnya yang mana nih? Yang mana? Yang ini, yang 2X tambah Y sama dengan 2. Ibu kasih nama ya. Ini garis pertama, ini garis kedua. Yang mana yang? Garis Yang garis pertama. Garis pertama. Caranya gimana kalau Andra menentukan garis pertama, garisnya? Nggak tahu saya mah kelihatan aja jelas gitu. Kelihatan. Tapi kan yang -1 sama 1 juga kelihatan jelas. Maksudnya apa? Definitif tapi nggak bisa dijelasin. Ya tahu aja gitu. Oh, ini. Mungkin dari angka-angkanya ya. Oke, betul ya. Atau tadi caranya pakai yang titik potongnya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 2. Ya, cari aja yang Y-nya 2 gitu ya, boleh. Atau pakai yang kali silang. Oke, Lukman, nggak apa-apa. Sekarang Andra, kurang dari, arahnya kemana kurang dari? Ke kiri. Ke kiri. Oke, berarti nanti arsirannya ke kiri ya. Gitu. Oke, tapi sebenarnya kita lihat dulu biasanya ada yang, nah ini, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 ya. Jadi artinya itu di kuadran pertama. Jadi kita arsirnya yang di kuadran pertama aja ya. Ya. Oke, sip. Terima kasih Andra. Lanjut ke yang belum. Zulfa. Ya, Ibu. Zulfa garis kedua nih, yang Y lebih besar X tambah 1. Bagaimana tah? Berarti jadi X min Y kurang dari min 1. Berarti jawabannya yang 4. Dari 4. X kurang Y. Ini dari mana dulu X kurang Y? Itu pindahin. Atau enggak dikali minus juga bisa.
Kayak Ini coba prefer pindahin aja. pindah ruas gitu ya. Pindah ruas min X plus Y lebih besar dari 1, karena ingat ya, X-nya negatif harus positif dulu. X min Y kurang dari 1. Ganti tandanya. Tandanya. Ini min 1 ya? Kali min ya? Oke. Iya. Nah, ini yang akan kita lihat. Nah, tandanya kurang dari. Kurang dari itu kemana, Zulfa? Ke bawah. Ke kiri. Ke kiri. Berarti yang ini ya, kita dimulai Iya. dari pertama. Nah, jadi mana nih DHP-nya? 1, ya, 2 atau 4? 2. Oke ya, betul ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang nomor 3, jawabannya B. Oke, betul ya. Noval Aski. Oke, Noval. Nomor 4. Noval, ada Noval. Mana Noval? Ya, Bu. Oke, Noval nomor 4. Ibu mau tanya, X tambah 2Y kurang dari 6 garis pertama atau garis kedua? Ulangin. Garis pertama atau garis kedua? Oh, suaranya putus-putus. Ya udah nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa ya Noval. Mungkin lagi sinyalnya kurang bagus. Fazila udah masuk lagi ya, tadi ada kendala. Fazila, terdengar suara ibu? Fazila. Oh, nggak bisa connect ininya. Kayak yang belum siapa ya? Kaira ya? Kaira udah belum ya? Udah ya? Kaira? Ya, Ibu. Udah dipanggil belum tadi sama ibu? Belum. Ya udah Kaira ya. Kaira yang mana nih? Garis pertama atau yang kedua? Yang X tambah 2Y sama dengan 6. Garis pertama. Sabir. Sabir? Kenapa Sabir? Kaira, bentar. Kenapa? Caranya gimana? Dituin 0. Apa sih itunya? Potong. Ya. Oke, sip. Terus tandanya, kita lihat dulu ya. Di kuadran berapa? X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, kuadran pertama. Ya. Kaira, kurang dari itu kemana arahnya? Ke kiri. Ke kiri kita di garis pertama ya. Ya, yang ini ya. Ke kiri ya, berarti di kuadran pertama aja kita arsir. Ini pakai cara kotor ya, atau cara arsiran. Selanjutnya, oke, terima kasih Kaira. Selanjutnya yang belum dipanggil, Ibam. Ibam, ada Ibam? Oke, ada. Ibam open mic-nya. Oke. Ibam, yang kedua. Yang kedua ini udah AX tambah BY ya. Tandanya lebih besar. Kemana Ibam? Arahnya. Ibam, nggak ada suaranya, Bam. Ibam. Halo, iya. Oke, arahnya kemana kalau lebih besar? Lebih besar ke kanan. Kanan. Ke kanan ya. Oke, ke kanan Ibu arsir. Nah, yang ini kan garis kedua ya. Ke kanan. Nah, mana yang Ibam yang kena garis dua-duanya? Yang 5, V. 5. Betul ya. Oke, udah pada bisa ya. Alhamdulillah semuanya. Yang ya udah ada yang japri juga ke Ibu. Nah, itu ya. Kalau mau pakai cara bersih juga nggak apa-apa. Yang penting sama jawabannya. Nah, yang selanjutnya ini membuat dari DHP ke model matematikanya. Bu mau nanya, Bu. Boleh. Siapa yang nanya? Yang soal yang tadi. Oh, Isam, ya. Itu kenapa 3X, Bu, bukan 8X?
Yang ini? Iya. Oh ya, kenapa ya? Ntar kita lihat. Pakai titik potong ya. Pakai titik potong. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 8. Ya, Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, berarti 3X sama dengan 8. X-nya sama dengan 8/3. Ya. Berarti ini, sebenarnya ini tuh adalah 8/3. Ya, Itu 8/3. udah disederhanain. Iya. Ini 8. Iya benar kan? Ini 8/3 ya, maksudnya 8/3 itu kurang dari 6. Atau pakai cara kali silang 8X, tapi di sini nggak ada angka ya, jadi agak sulit juga. Nah, gitu. Coba makasih. Mungkin yang lebih gampang, yang lebih kelihatan itu pakai titik potong. Nggak apa-apa, ini tulis saja 8/3. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh ya nanti, kayak Isam. Yang selanjutnya membuat model matematika. Yang belum dipanggil. Oke, siapa ya? Rahma ya, Rahma belum ya? Oke, Rahma. Warna merah. Persamaan garisnya boleh disebutin jadi apa? Rahma boleh open mic dulu. Iya, Ibu. Ya, Rahma belum dipanggil kan ya? Atau udah? Belum. Belum ya, Raya tadi. Oke, Rahma boleh disebutin. Kalau bingung, ini 4 ya angkanya ya. Ini 4, ini 6. Sok, pakai cara cepat boleh. Empat kali silang aja, Rahmat. 4 kali kesumbu X ya ini ya. Disumbui. Nah, berarti jadi apa? 4X ya. Sok, sekarang 6. 6 kali Ibu ini disederhanain. Iya. Ya ini dulu aja, Rahmat. Yang 4 sama 6-nya dulu. Jangan ngeliat opsinya dulu ya. Oh, jadi 4X tambah 6Y sama dengan 24. Nah, gitu ya. Jadi jangan dulu lihat ke ini, nggak apa-apa. Terus, disederhanain ya jadi apa? Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Oke, nah sekarang sama dengannya kita ubah jadi tanda pertidaksamaan lebih besar apa kurang dari? Lihat arsirannya. Jadi kurang dari. Iya, sip. Nah, mana yang benar? A, B, C, D, E. Maksudnya bukan yang benar dulu ya, bukan jawaban akhir. Mana nih yang sesuai? Kurang dari ya. Yang antara A sama C ya. Oke, yang lainnya kan 3X ya, yang D sama E itu salah 3X, padahal ininya 2X. Oke, yang B tandanya lebih besar. Nah, satu lagi berarti yang, oke terima kasih Rahma. Arai, lanjut. Ya, Bu. Rai, garis biru deh, garis biru. Jangan ngelihat ini dulu ya, jangan ngelihat opsi dulu. Garis biru, apa persamaannya? Tuh. Ini angka 2, ini angka -2. Berarti -2X. Kebalik dong. Oh, berarti 2X. Ya. 2X -2Y. Betul. Sama dengan? Sama -4. Oke, bisa diperkecil. Bisa, Bu. Jadi berapa? X min Y sama -2. Oke. Oke, X-nya udah positif. Sudah, Bu. Oke, kita ganti tanda sama dengan apa, Rai? Jadi lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena ke kanan. Oke, sip. Udah ya. Tinggal menyesuaikan. Mana nih? Oh, ternyata yang satu lagi min X-nya ya. Yang satu lagi min X-nya.
Harus min nih, dikali berapa, Arai? Ya, Bu. Dikali supaya min. Kali min. Ya, dikali min ya. Ya. Nah, jadi berapa nih, Arai? Jadi apa? Min X plus Y lebih besar dari 2. Lebih besar? Lebih besar dari 2. Ingat, kalau misalkan tidak sama, Lebih kecil. Wah. nah, tandanya berubah ya. Kayak yang di chat. Nah, kan gitu ya. Tadi ada yang masih salah. Tidak dibalik ya, tandanya harus dibalik karena dikali min, jadi kurang dari. Kurang dari berarti jawabannya yang C. Tuh. Oke, sampai sini hati-hati ya, menentukan lebih besar kurang dari. Oke, lanjut. Masih ada waktu ya. Ini mudah-mudahan bisa. Nah, yang ada 3 garis. Ibu mau nanya, Sabir. Sabir, apakah ada di tempat? Sabir, wah. Iya, Bu. Ada, untung aja Ibu. Takut kehilangan anak nih. Sabir warna hijau. Jangan ngelihat dulu ABCD-nya ya. Yang penting bisa dulu menentukan persamaan garis. Warna hijau jadi apa nih? Persamaannya. Iya, Bu. Iya, Sabir, yang warna hijau persamaannya jadi apa? Yang hijau, yang hijau. 3X tambah 3Y sama dengan 9. Sip. Bisa diperkecil? Diperkecil, Sabir. Sabir. Wah, hilang-hilangan nih. Sinyal. Sabir, ada Sabir? Aduh, Sabir ini. X tambah Y sama dengan 3. Kayaknya sinyalnya. X tambah Y sama dengan 3. Sama dengannya, Sabir ganti dengan apa? Tandanya lebih besar atau kurang dari? Sabir, ada? Sabir. Sabir, Sabir. Minus 1,1 dengan 1. Kenapa jadi begitu? Enggak, tandanya lebih besar atau kurang dari? Lebih besar, Bu. Lebih besar, kenapa lebih besar? Soalnya hasilnya ke kanan. Oke, sip, mantap. Nah, gitu ya. Satu lagi. Enggak ya, ada 2 lagi ya. Cewek yang belum. Nazwa. Oke, Nazwa. Wah, suaranya pelan sekali. Nazwa yang warna merah deh. Yang warna merah ini persamaannya jadi apa? 3X. Hati-hati Nazwa. Lihat bentuk garisnya. Mendatar. Mendatar. Kalau mendatar tadi apa? Di sumbu Y ya. Nazwa hilang, Nazwa nggak hilang. Nazwa jadi ini kan kalau mendatar bentuknya jadi Y ya, Y sama dengan. Berarti ini jadi berapa? Jadi apa persamaannya Nazwa? Nawa? 3. Enggak 3. Y. Y sama dengan. Angkanya berapa? 3 ya. Jadi kalau mendatar atau tegak, Y sama dengan. Kalau tegak, X sama dengan. Gitu ya. Y sama dengan 3. Oke, Nazwa, kita ubah deh sama dengannya jadi lebih besar atau kurang dari? Lihat arsirannya ke arah mana? Kurang dari. Tuh, kurang dari ya. Oke, gitu. Terima kasih Nazwa. Lanjut ke cowok lagi yang belum. Cowok yang belum dipanggil siapa nih cowok? Askar. Ya, Bu. Askar belum ya? Yang warna biru, jadi apa persamaannya? X min Y sama dengan min 1. Min 1.
Tandanya sama dengan diganti dengan apa? Kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena di kiri. Karena di kiri. Oh, oke, sip. Oke, jadi mana yang benar? Ibu mau tanya, kayaknya udah semua. Zafir, Farel, Khaira, Naufal, Fazila. Oh, ada yang benar semua. Askia. Askia. Iya, Ibu. Askia, jawabannya A, B, C, D, atau E? D, Ibu. Yang D. Kenapa yang D? Kita lihat ya, ini lebih besar, betul. Y-nya kurang dari. Nah, yang ininya ya. Y lebih besar. Berarti apa? Dipindah ruas? Iya, Ibu, dipindah ruas. Ya, pindah ruas. Gimana dipindah ruas sih? Oke, nggak apa-apa, pindah ruas dulu. Kayak gini ya. Min Y kurang dari min X min 1 gitu ya. Nah, karena Y-nya positif, dikalikan dengan negatif. Min 1. Oke, jadi Y ini lebih besar dari sama dengan. X-nya kena ya, X-nya kena Iya. negatif, jadi positif plus 1. Nah, jadi tandanya berubah. Ya, betul ya. Jadi hati-hati dalam opsinya ya. Sesuaikan dengan opsinya. Wah, udah semua nih dipanggil. Alhamdulillah ada semua ya. Ada yang belum kepanggil sama Ibu? Aina ya udah, tapi Aina kan udah aktif ya tadi. Oke, udah semua ya. Alhamdulillah. Oke, sampai sini dulu. Nanti kalian bisa pelajari soal-soal selanjutnya. Sama saja ya. Sama aja ya. Sama yang lain. Nah, tuh. Tinggal dilihat lagi aja. Nah, nanti mungkin ulangannya atau PAS-nya mirip-mirip ya. Mirip-mirip dengan ini ya. Mungkin tinggal ganti tanda, ganti opsi gitu. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di soal ya. Oke, kalau ada apa-apa, kalau ada yang mau nanya soal, ada yang mau nanya jawaban atau apapun, boleh japri ke Ibu. Jangan lupa pra-UH-nya hari Jumat di jam asinkronus. Kalian bisa akses nanti latihannya ada 7 soal, dan UH-nya juga sesuai dengan pra-UH ya, ada 7 soal. Minggu depan kita akan bahas pra-UH-nya. Oke, sampai sini dulu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terakhir? UH-nya wajib, Bu? Apa? Satu-satu. UH-nya wajib. Pra-UH-nya yang wajib. Ya, di course matematika wajib. Oke, cowok tadi ada yang nanya, cowok. Ibu, apa Bu? Ya, Isam. Nanti asinkronusnya ngapain Bu? Itu tadi belajar pra-UH. Oh. Pra-UH-nya di matematika wajib ya, pra-UH. Di situ minggu depan sinkronus terakhir kali kita bahas pra-UH sebelum UH-nya di asinkronus ya. Jadi nanti UH-nya ulangan hariannya di Jumat ya. Zoom lagi waktu kayak logaritma kemarin. Kayak gitu ya, jangan lupa lengkapi tugas-tugas kalian yang belum lengkap. Silakan hubungi gurunya atau matematika ke Ibu, misalkan Bu kekunci, atau misalkan di guru lain, di mapel lain juga kekunci, hubungi aja gurunya ya, sebelum kalian PAS. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan nanti kalian dipahami lagi soal-soal dari awal, SPLDV, SPLTV, khususnya soal cerita ya, di sekarang yang terakhir SPTLDV di gambar-gambarnya. Oke, baik. Ibu akhiri, mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan atau kesalahan. Nanti kita belajar sama-sama ya. Terima kasih semuanya sudah aktif, sudah berani tampil ya. Mudah-mudahan kelas semester 2 juga sama seperti sekarang. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Nggak ada ya, nggak ada tugas terstruktur, ada yang nanya. Kita Ibu. Iya, betul.